Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pejamret di Pasar Baru Palembang nyaris dihajar massa usai gagal menjamret ponsel korbannya. Barang bukti 6 kg sabu-sabu senilai miliaran rupiah hasil tangkapan Sat Narkoba Polrestabes Palembang dimusnahkan. Belasan kendaraan di Kota Batu Raja Ogan Komering Ulu yang belum bayar pajak terjaring razia. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti 6 kg sabu-sabu, sementara pemusnahan barang haram tersebut disaksikan langsung oleh pemiliknya. Semakin ditingkatkan. Pemusnahan barang bukti sabu-sabu seberat 6 kg digelar di Gedung Sat Narkoba Polrestabes Palembang pada Kamis pagi. Namun, sebelum dimusnahkan, barang bukti diperiksa terlebih dahulu oleh petugas Puslap 4 Mabes Polri Cabang Palembang untuk melihat keaslian kandungan yang ada di dalam serbuk haram tersebut. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan menggunakan alat blender dan dicampur deterjen serta cairan pemutih. Selain jaksa penuntut umum, pemusnahan juga disaksikan oleh pemilik narkoba Faisal dan Edi. Barang bukti senilai miliaran rupiah ini merupakan hasil ungkap kasus atas 2 laporan polisi di bulan Mei 2023 lalu. Totalnya kurang lebih berarti hampir mendekati 6 kilo. Ya, 6 kilo dari 2 LP. 1 LP seberat 5, sekian kilo. LP yang kedua sebesar setengah kilo, setengah 500 sekian gram atau setengah kilo lebih. Jadi totalnya hampir kurang lebih 6 kilo. Dalam waktu dekat, berkas perkara kedua tersangka akan segera dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Palembang untuk disidangkan. Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Palembang. Sebarkan video asusila kekasihnya seorang pemuda yang tinggal di Jakarta ditangkap polisi. Tersangka ditangkap saat hendak bertemu kekasihnya yang merupakan warga Musi Banyuasin di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. AT hanya bisa tertunduk saat dibawa Direktorat Kriminal Khusus ke Polda Sumatera Selatan. AT ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah terbukti menyebarluaskan video asusila milik kekasihnya, warga Musi Banyuasin yang berkuliah di Palembang. Awalnya AT berkenalan dengan kekasihnya melalui game daring, hingga komunikasi mereka berlanjut ke pesan singkat. AT mengiming-imingi korban dengan uang agar korban mau mengirimkan foto porno kepada AT. Video pertama foto. Foto? Iya. Foto siapa yang kamu kirim? Enggak, dia ngirim foto pas saya kasih uang, Pak. Dikasih uang. Berapa kamu kasih uang? Awal kenal 250, Pak. Sampai katanya nggak kerja, banyak duit. Fotonya Pak. Berbekal foto tersebut, AT kemudian meminta kepada korban untuk mengirim video porno. Korban yang kesal atas permintaan tersangka akhirnya memutus hubungannya dengan tersangka. Tersangka yang tidak terima dengan hal itu, kemudian menyebarluaskan video tersebut kepada teman dan keluarga korban. Karena tersangka diputus oleh korban, tersangka mengancam apabila korban memutuskan tersangka, maka video-video yang sudah pernah dikirim itu akan disebarkan. Polisi turut menyita barang bukti berupa ponsel yang di dalamnya terdapat 13 video asusila milik korban. Atas perbuatannya, AT terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. Operasi kepatuhan kendaraan digelar petugas gabungan dari polisi, petugas sistem administrasi Manunggal Satu Atap Samsat di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Razia kali ini menyasar pengendara sepeda motor maupun mobil yang belum membayar pajak kendaraan.
Kamis pagi, Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu bersama petugas Samsat dan Jasara Harja menggelar operasi kepatuhan di Jalan Merdeka, Kota Batu Raja. Pada razia kali ini, petugas gabungan menyasar kendaraan sepeda motor dan mobil yang belum membayarkan pajak kendaraannya. Bagi mereka yang belum melunasi pajak kendaraan, kemudian diarahkan untuk mengurusnya langsung di mobil Samsat keliling yang berada di lokasi. Razia ini akan terus dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 tentang penghapusan nomor kendaraan bermotor jika tidak membayar pajak lebih dari 2 tahun. Tujuan dari giat ini adalah untuk mengecek tanda lunas pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Giat ini selain untuk mengecek jenis tunggakan pajak kendaraan bagi masyarakat, juga kita akan mendata berapa banyak kendaraan yang masih menunggak di Kabupaten Oku, sehingga ke depannya ketika ada pemberlakuan Undang-Undang 74, Undang-Undang 22 Pasal 74, maka masyarakat sudah tidak kaget lagi. Pengendara sendiri sempat dibuat terkejut dengan razia ini, apalagi bagi mereka yang belum membayar pajak kendaraannya. Ini mobil siapa, Pak? Gudang mana? Gudang Sumatera. Kenapa nggak bayar pajak, Pak? Tidak tahu dulu Pak, habis kasusnya. Ngangkut apa, Pak? Ngangkut apa? Angkut barang. Sudah lama matinya, Pak? Tidak tahu juga aku ini baru. Pada razia kali ini, petugas gabungan menjaring 18 kendaraan yang belum membayar pajak. Selain merazia pajak kendaraan, petugas juga akan melakukan penagihan pajak dari pintu ke pintu, terutama untuk kendaraan atau mobil mewah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ragam pindang makanan khas Sumatera Selatan memiliki cita dan rasa tersendiri, salah satunya pindang Pegagan yang memiliki kuah rempah yang dicampur nanas. Makanan khas suku Pegagan Ogan Ilir Sumatera Selatan ini menjadi menu favorit santap siang di Bumi Sriwijaya. Pindang Pegagan, pindang khas suku Pegagan Ogan Ilir. Olahan ikan patin dengan kuah rempah. Makanan khas ini masih dipertahankan dan bisa dinikmati di salah satu rumah makan di kawasan Lorok Pakco, Kota Palembang. Bahan utama pindang Pegagan yang di Palembang lebih populer ikan patin, namun bisa juga menggunakan ikan sungai lainnya. Pertama, ikan patin 1 kg. Sementara bahan kuahnya serai, laos, cabai merah, daun salam dan bawang, kemangi, nanas potong, garam, serta kaldu bubuk. Selanjutnya, haluskan cabai, bawang, dan kunyit. Kemudian, masukkan ke dalam air yang sudah dididihkan dalam wadah, lalu aduk merata. Kemudian, masukkan ikan patin dalam wadah yang sudah berbumbu, lalu tetap panaskan hingga ikan matang dan bumbu meresap. Perlahan masukkan serai dan daun salam dalam kuah tadi, sembari ditambah asam jawa dan terasi. Setelah matang, tambah nanas potong. Ini untuk per porsinya kita jual 20.000 kalau untuk ikannya aja. Kalau Dapat apa aja tuh 20.000 tuh? pindang ikannya aja satu porsi. Kalau kalau pakai nasi, Jualnya pakai online atau gimana? iya online, kita online. Dalam sehari berapa sih Bu? Dalam sehari biasanya sekitar 20 porsi atau 25 porsi gitu kan. Aroma khas dari pindang selalu menggoda para pembeli untuk kembali datang. Sedap, enak, ada asam-asam, manis, gurih, nano-nano deh pokoknya. Yang membedakan dengan, kan pindang kan biasa dimakan ya, bedanya dengan pindang lain apa? Kalau ini kayaknya ada terasinya, jadi terasinya itu lebih terasa, terus aroma terasinya itu, harum terasinya itu khas banget, terus ini kan asamnya ada dari nanasnya itu, manis, asam manisnya itu pas, terus gurih. Banyaknya penikmat makanan ini membuat dalam sehari kedai ini menghabiskan lebih dari 3 kg ikan. Di kedainya, Anggia menjual satu porsi pindang Pegagan seharga Rp20.000. Yanuar Ikrom melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.